Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan semangat untuk terus menimba ilmu, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan pembahasan sejarah kebudayaan Islam. Masih kita bahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang akan kita bahas hari ini yaitu peran Ali bin Abi Thalib setelah masuk Islam dan diangkatnya Ali menjadi khalifah. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib diasuh, dididik, dibesarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ali memiliki kepribadian yang baik, memiliki keilmuan yang cerdas, karena diajarkan, diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran kepribadian dan keilmuan Ali menjadi rujukan para sahabat untuk menimba ilmu dan belajar apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ali termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Karena sejak kecil Ali sudah mengikuti dakwah Nabi, mengikuti Nabi ketika sholat, mengikuti apa yang disampaikan Nabi tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ali tumbuh menjadi seorang yang berkepribadian baik dan berkeilmuan yang cukup tinggi. Peranan Ali bin Abi Thalib setelah masuk Islam, yang pertama, keberanian Ali dalam menyatakan sikap. Keberanian Ali dalam menyatakan sikap kepada ayahnya yang berbeda keyakinan. Ali dididik oleh Nabi sejak usia yang kecil. Suatu hari Ali ditanya oleh ayahnya, "Wahai Ali, agama apa yang kamu peluk itu? Agama apa yang kamu yakini itu?" Dengan keberaniannya Ali menyatakan sikap di depan ayahnya dan menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku pun meyakini sepenuhnya segala yang disampaikan." Mendengar keberanian Ali menyatakan sikap di depannya, Abi Thalib berkata kepada anaknya, "Sesungguhnya Muhammad telah mengajakmu kepada kebaikan. Karena itu, berpegang teguhlah kepadanya." Justru ayahnya sangat bangga dengan keberanian Ali dalam menyatakan sikap di depannya. Kemudian peran Ali yang kedua setelah masuk Islam adalah keberanian Ali menghadapi kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada awal masa berkembangnya agama Islam di kota Mekah, Nabi menjadikan rumah pamannya, istrinya dari Siti Khadijah yang bernama Al-Arqam bin Abi Arqam, sebagai tempat dakwah. Banyak orang-orang yang beriman ingin langsung berjumpa dan berkunjung ke tempat dakwah Nabi. Tapi seringkali pula kaum kafir Quraisy menghadang, mengancam, dan melarang orang-orang untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Ali bin Abi Thalib menghadapi kaum kafir Quraisy salah satunya adalah Ali selalu memantau keadaan dan mengantarkan kaum muslimin yang ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati hadangan kaum kufar Quraisy dan mengantar atau mendampingi orang yang ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mendapatkan halangan dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah Utsman bin Affan wafat, kota Madinah menjadi sangat mencekam, mencengangkan, mencekam, mengkhawatirkan, karena munculnya para pemberontak yang ingin mengambil alih kekuasaan. Mereka menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti Utsman, tapi Ali menolaknya. Kenapa Ali menolak? Dengan alasan yang pertama,
kata Ali, masih banyak sahabat yang dulu berjuang bersama Rasulullah yang masih hidup yang layak menjadi pengganti Utsman. Kemudian hal yang penting yang harus dipecahkan oleh sahabat yang berjuang dengan Nabi. Siapa yang kira-kira menjadi pengganti Utsman bin Affan yang tepat? Di antaranya sahabat yang berjuang bersama Nabi adalah Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ketika Ali menolak dan menyatakan bahwasannya masih banyak sahabat yang dulu berjuang dengan Nabi, yaitu 3 nama tadi, kemudian para pemberontak dan kaum muslimin yang menginginkan Ali menjadi khalifah datang untuk menemui Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Didatangilah mereka itu, kemudian membawanya untuk ikut ke Masjid Nabawi untuk melantik membaiat Ali menjadi khalifah. Maka dibaiatlah Ali. Pada tahun 35 Hijriah, Ali dibaiat, diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi dengan harapan yang besar agar Ali mampu menyelesaikan masalah dan memperbaiki keadaan negara yang sempat kacau dan porak-poranda saat kepemimpinan Utsman bin Affan. Demikian materi kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca di buku paket halaman 31 sampai dengan 33. Selamat belajar, jangan lupa di like dan di komen serta di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.